Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Tatapan Xiaoyan menatap malas pada pecahan giok berwarna hitam ini. Dia secara acak memegangnya di tangannya. Potongan batu giok yang masuk ke tangannya tidak mulus. Sebaliknya, itu ditutupi dengan butiran kecil dan tampak seolah-olah bahannya tidak terlalu bagus. Selain itu, ada beberapa garis retakan samar pada potongan batu giok. Di antara celah-celah itu bahkan ada noda tanah. Saat dia bermain dengan potongan batu giok, alis Xiaoyan disatukan. Dari inderanya, dia tampaknya merasa bahwa benda ini agak aneh. Namun, dia tidak dapat mengatakan di tempat yang aneh. Kekuatan spiritualnya menjelajahi sekitarnya, tetapi tidak menemukan aktivitas dan dia tidak menerima informasi apapun. Jangan bilang kalau aku salah indera. Xiaoyan tidak yakin bergumam di dalam hatinya. Jarinya perlahan memotong potongan giok itu. Dia ingin meletakkannya, namun telapak tangannya tidak bisa membuangnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menatap pria yang menatapnya dengan cemas. Tangannya secara acak memilih beberapa bahan obat yang kelihatannya hampir tidak dapat diterima. Setelah itu, dia melambai pada pemuda itu, tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin menukar barang atau menjualnya? Grandmaster, saya ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 3. Mendengar ini, semangat pemuda itu bangkit. Segera, dia tersenyum canggung saat berbicara. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ramuan obat ini tampaknya tidak sebanding dengan pil obat tingkat 3. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatapnya. Dia meletakkan barang-barang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia dengan mudah mengeluarkan botol yang hanya memiliki 3 pil pemulihan energi. Dia melemparkannya ke pria itu dan berkata, ini adalah pil obat tingkat 3, pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan Douqi yang telah habis. Karena ini termasuk dalam pil obat jenis konsumsi yang lebih umum, saya akan memberi Anda 3 di antaranya. Petik 2. Pria itu bergegas untuk menerima botol itu. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. 3. Pil pemulihan energi. Jika seseorang membahas tentang harganya, itu tidak akan lebih rendah dari 40.000 koin emas. Menghitung dengan cara ini, dia mendapat banyak keuntungan. Segera, dia buru-buru membungkukkan tubuhnya ke arah Xiaoyan yang sudah berjalan pergi dan membungkuk. Xiaoyan meninggalkan konter di daerah ini dan menuju keluar dari daerah timur. Jarinya digosok pada cincin penyimpanan dan potongan batu giok berwarna hitam sekali lagi muncul di telapak tangannya. Dia mengerutkan kening dan memainkannya di tangannya. Sesaat kemudian, dia masih tidak memiliki petunjuk dan hanya bisa menghela nafas dengan kecewa saat memegangnya. Berdiri di tengah aula, Xiaoyan bingung saat dia melihat sekelilingnya. Dia merenung sejenak sebelum menepi seorang wanita cantik dan halus yang tampak seperti seorang pelayan wanita dan dengan lembut bertanya tentang posisi kepala cabang asosiasi alkemis di kota Black Rock. Meskipun pelayan wanita ini, yang tampak sibuk dengan sesuatu, agak marah karena tiba-tiba dihentikan, wajahnya yang cantik segera menunjukkan rasa hormat ketika dia melihat lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiaoyan. Jari halusnya menunjuk ke area barat di mana aliran manusia sangat rendah. Dengan suara lembut, dia berkata, tempat itu adalah area di mana kepala dari berbagai cabang asosiasi alkemis di kerajaan Jiama berada. Namun, hanya alkemis tingkat 3 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Petik 2. Haha, terima kasih banyak. Xiaoyan mengucapkan terima kasih, mengangkat kakinya dan berjalan menuju daerah barat yang tenang. Ketika dia hendak masuk, dia secara tidak mengejutkan diblokir oleh 2 penjaga di pintu masuk. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk membantu saya memberitahu Grandmaster Frank atau Autuo dari kota Black Rock bahwa Xiaoyan telah datang untuk melihat mereka? Mengamati 2 ekspresi para penjaga, Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Kedua mata penjaga itu melirik lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiaoyan dan kemudian menyapu wajah muda itu. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan.
Menjadi alkemis tingkat 2 di usia yang begitu muda adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat. Seketika, rasa dingin di wajah mereka sedikit mencair. Mereka mengangguk sedikit dan setelah memintanya menunggu, salah satu dari mereka mundur dan dengan cepat menaiki beberapa anak tangga. Xiaoyan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia berdiri di pintu masuk. Matanya terpejam saat dia menunggu dengan tenang. Tidak lama setelah penjaga menaiki tangga, gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok tua pertama kali muncul di hadapan Xiaoyan. Sukacita menutupi wajahnya. Orang tua itu dengan cepat datang ke pintu masuk. Tatapannya menyapu tetapi tidak melihat orang yang ingin dia temui. Senyum di wajahnya menegang saat dia mengerutkan kening. Dia menghadap penjaga di sampingnya dan dengan lembut menegur, "Di mana dia? Jangan bilang kalau dia disingkirkan oleh kalian." Petik 2. Grandmaster Aotu. Mendengar orang tua itu menegur, Xiaoyan tersenyum dan berteriak. "Kamu?" Mendengar suara yang agak akrab, Aotu bingung. Tatapannya dengan ragu menatap pemuda asing di depannya ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara tertegun, "Xiaoyan, mengapa Anda mengubah diri Anda menjadi seperti ini?" Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata kepada Aotuo, "Aku akan memberitahumu nanti. Ada banyak mata yang melihat-lihat di sekitar sini." Petik 2. Ikuti aku." Mendengar ini, Aotuo menerima petunjuk itu dan mengangguk. Dia menoleh dan dengan keras berkata kepada kedua penjaga, "Kalian berdua tidak mendengar apa-apa. Apakah kamu mengerti?" Melihat sikap Aotuo yang galak dan keji, kedua penjaga berwajah dingin itu tersenyum pahit. Segera, mereka dengan bijak menganggukkan kepala. Setelah menjadi penjaga selama bertahun-tahun, mereka secara alami tahu apa yang tabu. Tindakan Aotuo ini menyebabkan Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Aotuo memang seseorang yang bisa menjadi wakil ketua cabang asosiasi alkemis di kota Black Rock. Ketika dia melakukan sesuatu, dia memastikan bahwa itu kedap air. Mengikuti di belakang Aodo, Xiaoyan perlahan menaiki tangga. Hanya ketika aliran manusia di sekitar mereka menjadi langka, Aotuo dengan lembut bertanya, "Xiaoyan, mengapa kamu mengubah dirimu menjadi seperti ini? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menyinggung seseorang. Beritahu aku tentang itu." Di kota suci Kekaisaran Jiama ini, kata-kata dariku, Aotuo, memiliki bobot tertentu. Petik 2. Hehe, terima kasih Grandmaster Aotuo. Ini hanya masalah pribadi. Saya tidak ingin seseorang mengenali identitas saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Aotuo. "Jadi seperti ini, maka terserah Anda." Mendengar niat Xiaoyan untuk menolak, Aotuo tidak memaksa. Tatapan tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, suaranya memiliki kejutan yang tidak bisa ditutup-tutupi, "Sungguh anak kecil yang hebat. Setelah tidak melihatmu selama setahun, kekuatanmu benar-benar melonjak. Arusmu setidaknya harus memiliki kekuatan bintang 5 dosi, kan?" Petik 2. Aku hanya beruntung. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Cek-cek, anak kecil yang hebat. Bakat seperti ini benar-benar mengejutkan semua orang. Aku ingin tahu orang tua mana yang beruntung menemukan murid yang begitu baik." Aotuo berkata sambil memuji tanpa henti. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak ikut campur dalam topik ini. Langkah kakinya bergerak dengan kecepatan yang nyaman saat dia bergerak sejajar dengan Aotuo. Hal besar di Cina untuk bergerak sejajar dengan seseorang. "Kita sudah sampai." Langkah kaki mereka berjalan melewati beberapa kamar besar yang mewah dan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Ketika Aotuo mendengar suara omelan yang dipancarkan dari dalam, dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Ini adalah orang tua Frank yang menegur gadis itu Sue Mei." Gadis itu benar-benar menggunakan formula obat tingkat 4-nya untuk ditukar dengan biji api bunga persik. Itu menyakitkan sampai mati. Mendengar ini, Xiaoyan tercengang saat dia tanpa sadar tertawa.
Dia sudah tahu bahwa begitu Sue Mei kembali, dia pasti akan menerima omelan besar. Formula obat tingkat 4 bukanlah hal yang biasa. Xiao Yan melangkah ke kamar yang luas ini. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di sana, Frank, yang mengenakan jubah panjang alkemis, mengirimkan air liurnya kemana-mana. Wajah lamanya menjadi hijau saat dia dengan marah membanting meja. Di depannya, tangan Sue Mei masih memegang biji api bunga teratai, sementara dia tetap diam dan membiarkan Frank memarahi dengan marah. Di sudut lain meja, seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah dengan sombong memperhatikan Sue Mei yang sedang dimarahi. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Penglihatannya menyapu tubuh Xiao Yan di belakang Ao Tuo. Segera, dia bergumam dengan ujung mulutnya dan berkata, "Guru, apakah ini orang yang meminta Anda turun sendiri untuk menerimanya?" Betapa besarnya wajah dia. Mendengar suaranya, Frank yang sedang memberikan teguran keras langsung berhenti. Tatapannya beralih ke Xiao Yan dan berkata dengan heran, "Ao Tua, siapa ini?" Melihat tingkah lakunya, mereka tampaknya tidak tahu siapa yang datang ketika penjaga memberi tahu mereka. Melihat banyak tatapan terkejut, Xiao Yan menyentuh area di sekitar lehernya dan bergerak. Sesaat kemudian, dia menurunkan topeng, memperlihatkan wajahnya yang halus dan tampan yang memiliki corak yang cerah. "Grandmaster Frank, setelah tidak melihat Anda selama setahun, Anda menjadi lebih kuat di usia tua Anda." Xiao Yan mengembalikan adonan sutra es ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum kepada Frank. "Xiao Yan, ini sebenarnya kamu, anak kecil. Saya pikir Anda tidak akan datang." Menatap wajah yang memiliki kelembutan yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu, Frank tertegun sebelum dia segera berkata dengan sangat gembira. Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia menatap Sue Mei, yang tampak glamor dan bergerak dengan gaun berwarna peraknya. Dia juga mengalihkan tatapan penasarannya padanya. Saat mata mereka bertemu, mereka dengan sopan tersenyum satu sama lain. "Grandmaster Frank, api bunga persik semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai api yang kuat, tapi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api biasa yang dikatalis dari Doki. Selain itu, jenis nyala api ini kurang panik dibandingkan dengan api lainnya, sebagai gantinya lebih halus dan lebih halus. Sangat cocok digunakan untuk mengolah pil obat. Meskipun formula obat tingkat 4 sangat berharga, Grandmaster pasti sudah membacanya. Dengan kemampuan Anda harus dapat menyiapkan salinan lain jika Anda meluangkan waktu." Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Frank saat dia melihat biji api berwarna merah muda di tangan Sue Mei. "Ah, ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Tetapi tanpa setidaknya setengah tahun, tidak mungkin untuk menyiapkan formula obat tingkat 4 lagi. Terlalu merepotkan untuk membuat benda itu." Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya dan akhirnya menghentikan omelannya. Melihat bahwa gurunya telah berhenti menegurnya, Sue Mei juga menghela nafas lega. Dia menghadapi Xiao Yan dan tersenyum penuh syukur. Wajahnya yang sedingin es tampak lebih bergerak. "Anda benar-benar menjadi perantara atas nama Sue Mei. Apakah kamu menyukainya?" Petik 2. Menjadi musuh Sue Mei, Lin Fei secara alami tidak senang melihatnya melarikan diri seperti ini. Dia buru-buru melompat ke depan. Tangannya memegangi pinggangnya saat dia menatap wajah Xiao Yan yang lembut dan tampan. Hatinya yang tidak dapat dijelaskan bergumam pelan pada dirinya sendiri, mengapa pria ini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan Lin Fei yang seperti kucing betina. Tatapannya menatap wajahnya yang halus dan cantik sampai wajahnya tidak bisa membantu tetapi dibanjiri dengan warna merah tua. Baru kemudian dia tertawa keras dan mengalihkan pandangannya ke samping, meninggalkan Lin Fei untuk berdiri di tempat yang sama dengan wajah merahnya saat dia dengan marah menginjak kaki kecilnya. "Keke, Xiao Yan, alasan kedatanganmu ke kota takut Jia Ma seharusnya karena pertemuan besar alkemis, kan?" Menarik Lin Fei ke samping,
Ao Tuo duduk di kursi dan tertawa. Mendengar kata-kata Ao Tuo ini, mata Frank di samping juga berbinar. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia secara alami tahu bakat pemurnian luar biasa apa yang dimiliki oleh bocah kecil ini. Jika dia ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia akan menjadi pilihan populer untuk menjadi juara. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut mengetukkan jarinya ke atas meja. Dia tersenyum dan berkata, manfaat apa yang saya miliki untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini? Jangan bilang padaku bahwa itu hanya untuk memperebutkan ketenaran. Saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Petik 2. Mendengar ini, Ao Tuo dan Frank kosong. Mereka berkata dengan suara tertegun, jika kamu bisa menonjol di Grand Meeting Alkemis, masa depanmu akan sangat mulus. Ketika saatnya tiba, sejumlah kekuatan kuat yang tidak diketahui akan mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka, dan reputasi serta status Anda di Kekaisaran Jiama akan segera meningkat. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa Pilking Guhe menjadi terkenal dengan cara seperti itu saat itu. Maafkan saya tidak suka bergabung dan mengandalkan kekuatan apapun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia berkata sambil tersenyum, karena itu, tolong beritahu saya manfaat substansial apa yang ada. Hei, bukankah kamu terlalu realistis? Di sudut, Lin Fei mengerutkan alisnya dan berkata dengan kesal ketika dia mendengar Xiao Yan begitu terus terang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Anak kecil, benar-benar tidak akan bertindak sampai kamu telah mengidentifikasi targetmu. Ao Tuo tersenyum pahit dan bertukar pandang dengan Frank. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, menurut aturan, juara Grand Meeting Alkemis setiap musim akan menjadi sesepuh kehormatan asosiasi alkemis dan menikmati kesejahteraan dan otoritas yang sama dengan tetua lain dengan kelas yang sama. Pada saat itu, Anda akan bisa mendapatkan bantuan dalam otoritas Anda di cabang asosiasi alkemis manapun di Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda akan dapat memiliki prioritas dalam menukar bahan obat langka di gudang asosiasi. Petik 2. Oh benar, di seluruh Kekaisaran Mama, jumlah orang yang memiliki kualifikasi untuk menikmati perawatan seperti itu tidak akan melebihi 15. Selama Anda menjadi sesepuh kehormatan asosiasi alkemis, kekuatan apapun akan berpikir dengan hati-hati sebelum menyentuh Anda. Ingat, ini adalah kekuatan apapun, termasuk keluarga kerajaan dan Mystic Cloud Sect. Asosiasi alkemis kami memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Petik 2. Jari Xiao Yan yang sedang mengetuk permukaan meja tiba-tiba berhenti. Dia mengerucutkan bibirnya dan cahaya di matanya berkedip. Setelah Ao Tuo mengatakan sampai saat ini, hati Xiao Yan berangsur-angsur terasa sedikit tergerak. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan berdiri melawan Mystic Cloud Sect. Pada saat seperti itu, jika dia mendapat dukungan dari kekuatan ini, yang dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte berpikir dua kali, itu secara alami akan membantunya menyelamatkan banyak masalah. Melihat Xiao Yan jelas agak tertarik, Ao Tuo menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tersenyum dan melemparkan godaan terakhir. Selain itu, hadiah untuk juara musim ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6. Formula obat untuk pil obat tingkat 6. Mata Xiao Yan sedikit menyusut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Harga formula obat dari tingkat ini tidak akan kalah dengan teknik Do kelas D. Formula obat apa? Apa gunanya? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Meskipun formula obat tingkat 6 jarang terjadi, perlu juga mempertimbangkan efek dari pil obat. Minum pil pemecah masalah, Haibo Dong untuk yang terakhir kali. Itu termasuk formula obat yang sedikit tidak ortodoks dan nilainya paling mirip dengan formula obat tingkat 5. Petik 2. Pil jiwa pencairan, sejenis pil obat yang dapat menyatukan jiwa dan tubuh fisik. Efek pengobatannya sedikit tidak ortodoks, tetapi untuk tubuh spiritual, ini adalah obat yang sempurna seperti orang suci. Tidak hanya akan menyebabkan roh pulih dengan cepat,
tetapi juga dapat sepenuhnya memperbaiki semua kerusakan yang diterima roh itu. Petik 2. Tubuh spiritual. Memulihkan kekuatan spiritual. Xiaoyan sangat sensitif saat dia memahami dua frasa kunci ini. Jantungnya berangsur-angsur melonjak tajam. Bocah, dapatkan formula obat untuk pil roh pencairan ini dan aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Saat Xiaoyan tergerak oleh dua kondisi yang cukup ini, tangannya, yang berada di lengan baju, tiba-tiba menjadi dingin. Pesan spiritual lemah yang membawa rasa mempesona ditransmisikan ke dalam pikirannya. Munculnya suara mempesona yang tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba mengencangkan tinjunya di lengan bajunya. Udara sejuk dengan cepat menyelimuti dadanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia mengenali pemilik suara itu. Sangat mengejutkan dari Ratu Medusa yang tersembunyi di dalam tubuh Heaven Swallowing Python. Suara lemah dan mempesona bergema di benak Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya merasakan dingin yang sedingin es. Tangan di lengan bajunya sedikit gemetar tanpa diketahui. Xiaoyan perlahan menghela nafas dan melakukan yang terbaik untuk mencegah ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan dengan tenang bertanya di dalam hatinya, "Kamu ingin formula obatnya?" Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, semua tetap diam. Ratu Medusa tidak memberikan tanggapan apapun. Xiaoyan perlahan mengerutkan kening. Dia sekali lagi berteriak beberapa kali di dalam hatinya. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah mencoba seperti ini beberapa kali, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Jari-jarinya melengkung dan menjentikkan ke permukaan meja saat sebuah pikiran mulai berputar di dalam hatinya. Efek dari pil roh pencairan adalah membiarkan roh dan tubuh fisik bergabung bersama. Alasan Ratu Medusa begitu khawatir secara alami karena dia dan Heaven Swallowing Python. Ini adalah sesuatu yang jelas Xiaoyan. Namun, jika Ratu Medusa benar-benar diizinkan untuk mendapatkan pil roh pencairan, bukankah dia bisa mengendalikan tubuh Heaven Swallowing Python? Ketika saatnya tiba, mungkin hanya dengan Yao Lao melindunginya, Xiaoyan bisa memiliki beberapa kesempatan untuk melarikan diri dari orang kuat legendaris kelas Douzong. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, Xiaoyan masih tidak terlalu mempercayainya. Namun, jika Xiaoyan tidak menuruti permintaan Ratu Medusa, hubungannya dengan Ratu mungkin akan bertambah buruk. Selama periode waktu awal, Heaven Swallowing Python mungkin bisa menekan Ratu Medusa tapi Xiaoyan tidak berpikir itu bisa menekannya selamanya. Begitu Ratu Medusa muncul lagi di masa depan, situasi Xiaoyan benar-benar akan sangat mengerikan. Haruskah dia setuju atau tidak? Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat jarinya mengusap dahinya dengan kesusahan. Dia merenung lama sebelum jarinya tiba-tiba mengetuk permukaan meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ao Tuo di depannya. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Baiklah. Saya akan berpartisipasi." Petik 2. Terlepas dari apa yang terjadi, dia hanya bisa mendapatkan formula obat terlebih dahulu. Begitu dia mendapatkan formula obat, langkah selanjutnya adalah secara alami memperbaiki pil obat. Rute pemurnian ini harus sepenuhnya bergantung pada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akan memiliki modal untuk bercakap-cakap dengan Ratu Medusa ketika saatnya tiba. Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan beberapa kondisi dari Ratu Medusa yang akan bermanfaat baginya dengan menggunakan titik ini dia memurnikan pil. Sejujurnya, Xiaoyan tidak ingin menyinggung orang ini yang akan menjadi orang yang kuat dari Dou legendaris kelas Zong saat dia bangun. Jika dia memiliki kesempatan untuk mendamaikan hubungan mereka, dia secara alami akan sangat bersedia untuk menerimanya. Mendengar persetujuan Xiaoyan, Ao Tuo dan Frank menghela nafas lega. Xiaoyan telah mendaftar di cabang mereka. Jika mereka membuatnya mewakili Black Rock City Brand saat bergabung dengan Grand Meeting Alchemist, itu tentu saja akan menambah kemuliaan cabang mereka. Dalam hal ini, mereka akan mendapatkan kemajuan besar dalam peringkat kinerja cabang tahun depan.
Tapi aku punya syarat, Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil menghadapi dua orang yang penuh senyum itu. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami?" Mendengar ini, Ao Tuo dan Frank terkejut saat mereka segera berkata dengan lebih banyak senyuman. "Karena suatu alasan, aku akan menggunakan penampilan yang kamu lihat sebelumnya untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Saya juga ingin merepotkan Anda berdua untuk mengubah nama peserta saya dari Xiao Yan yang lama menjadi Yan Xiao. Apakah itu mungkin?" Xiao Yan mengusap wajahnya dan berkata sambil tersenyum. "Hei, kalau ikut berpartisipasi, ikut saja. Mengapa Anda melakukan semua hal teduh ini?" Di satu sisi, Ling Fei memegangi pipinya, memutar matanya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan bibir melengkung. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membalasnya. Dia hanya menatap Ao Tuo dan Frank dengan matanya, menunggu jawaban mereka. "Mengubah nama Anda adalah masalah kecil," Ao Tuo menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Sepertinya kamu telah mendapat masalah. Jika Anda memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kami, Anda dapat memberi tahu kami. Jika kami dapat membantu Anda, kami akan melakukan yang terbaik untuk itu." Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin terus terjerat oleh topik ini. Sebaliknya, dia berkata, "Tapi kalian semua tidak boleh terlalu berharap pada saya. Kekaisaran Magia begitu besar dengan jumlah orang yang tidak diketahui menyembunyikan keterampilan hebat mereka. Sebagai seseorang dari generasi junior, saya akan mengatakan bahwa saya beruntung jika saya hampir tidak bisa menembus final." Saat itu, ketika Gu He berpartisipasi dalam Grand Meeting, dia adalah seorang alkemis tingkat 4. Saya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Saya mungkin sedikit lusuh jika saya harus berdiri di sana. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Ao Tuo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat itu, ketika Gu He berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia hampir 30. Berapa umurmu sekarang lagi pula? Kami tidak meminta kalian untuk bertarung dulu. Tempat itu terlalu sulit. Menurut apa yang saya ketahui, beberapa grup terberat kali ini menginginkan tempat itu. Ketika saatnya tiba, selama Anda masuk 10 besar, secara alami akan menyebabkan banyak orang terkejut." Petik 2. Rapat besar tidak memiliki batasan usia. Xiao Yan bertanya dengan heran. Jika tidak ada batasan usia, siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengan beberapa orang tua yang berpartisipasi? Secara alami ada batasan. Grand Meeting ini hanya terbuka untuk alkemis di bawah 30 tahun. Saat itu, Gu He hampir tidak memenuhi persyaratan, karena dia hampir 30. Oleh karena itu, dia memperoleh sedikit keuntungan dalam hal pengalaman. Namun, bakat pelatihan orang itu memang jarang terlihat pada alkemis. Kemampuan mengendalikan apinya mengejutkan seluruh penonton. Dia benar-benar bintang yang paling mempesona selama Grand Meeting Alkemis musim itu. Frank mendecakkan lidahnya dan memuji. Dia ingat bagaimana Gu He, yang masih muda saat itu, dengan penuh semangat menunjukkan pesta nyala api yang bisa disebut sempurna. Gu He kemudian menjadi objek kekaguman bagi banyak wanita muda di kota suci Jiama. Xiao Yan mengangguk sedikit dan dia bertanya sambil tersenyum, "Kapan Grand Meeting akan dimulai?" 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, saya akan datang ke sini untuk mencari Anda. Saya akan menyusahkan kalian berdua Grandmaster untuk menyelesaikan formalitas yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Petik 2. Iya. Selama jangka waktu ini, kami akan tetap di sini. Jika Anda memiliki masalah, ingatlah untuk datang dan temukan kami. Frank mengangguk dan tersenyum saat dia mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dia membungkuk kepada 4 orang di ruangan itu. Setelah itu, dia menutupi wajahnya dengan topeng sutra es dan langsung keluar dari ruangan yang luas ini. Mengamati punggung yang perlahan menghilang di balik pintu, Frank menghela napas. "Aku ingin tahu apakah anak kecil itu bisa memaksa masuk ke 10 besar." Di musim sebelumnya,
10 peserta teratas semuanya adalah alkemis tingkat 3. Dia sepertinya hanya di tingkat 2, kan? Sepertinya itu akan sulit, tetapi mengingat usianya, dia mungkin akan menjadi pusat perhatian di Grand Meeting Alkemis berikutnya. Adapun musim ini, tampaknya cukup sulit. Orang-orang abnormal itu dilepaskan oleh guru mereka. Musim ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Ling Fei bermain dengan cangkir anggur di atas meja dan berkata, "Memang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin, jangan meremehkan Xiao Yan. Menjadi alkemis tingkat 2 saat dia belum genap 20 tahun. Bakat pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Gu He tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Saya rasa tidak mungkin keajaiban terjadi bersamanya." Ao Tuo berkata sambil tersenyum tipis. Mudah-mudahan begitu. Jika keajaiban terjadi, maka reputasi cabang asosiasi alkemis kota Black Rock secara alami juga akan mengguncang kekaisaran. Hehe, kita juga bisa meminta dana kita dalam jumlah selangit tahun depan dari markas. Frank tertawa. Dan ramuan obat langka itu, Ao Do tersenyum sinis. Kedua orang tua ini hanya tahu untuk peduli tentang hal-hal dalam asosiasi mereka sendiri. Melihat cara tersenyum jahat dari mereka berdua, Lin Fei dan Sue Mei tanpa daya menggelengkan kepala dan diam-diam bergumam. Xiao Yan berjalan langsung dari asosiasi alkemis. Dia berdiri di jalan dan melihat ke segala arah. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju ke klan Nalan di tengah kota. Sesi pengusiran racun hari ini belum dilakukan. Setelah menemukan bahwa searing poison sebenarnya tetap ada di tubuhnya kemarin, Xiao Yan ingin sekali lagi memastikan bagaimana hal ini benar-benar datang kepadanya hari ini. Jika setiap kali dia mengeluarkan racun itu akan menghasilkan peningkatan racun membakar di tubuhnya, maka benda ini sepertinya sedikit. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Langkah kakinya masuk ke kerumunan manusia dan secara bertahap menghilang dalam arus manusia. Di ruang tunggu markas klan primer, banyak orang tua yang biasanya jarang terlihat gelisah saat duduk di kursi mereka. Mereka mengabaikan mata tertegun dari generasi muda di sebelah mereka saat mereka menatap seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di kursi pemimpin di ruang tunggu. "Hai tua, aku tidak menyangka masih bisa bertemu denganmu hari ini. Saat itu, ketika kamu pergi dan tidak pernah kembali, aku hampir mengerahkan semua kekuatan kami tetapi kami masih gagal menemukan jejak kamu sedikit pun." Di bawah kursi pemimpin, seorang lelaki tua berjubah indah berkata dengan ekspresi agak gelisah. "Dulu, sesuatu terjadi, jadi saya hidup terisolasi selama bertahun-tahun. Tapi untungnya semuanya baik-baik saja sekarang." Orang tua di kursi pemimpin itu mengejutkan Hai Bo Dong yang telah berpisah dengan Xiao Yan beberapa waktu lalu. Saat ini, dia memegang cangkir teh hangat saat dia melirik lelaki tua yang gelisah itu. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya juga meleleh secara signifikan saat dia menjelaskan. "Teng Shan, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kau juga menjadi doang. Kamu telah memikul beban berat klan primer ini dengan cukup baik. Di masa depan, Anda akan terus memimpin klan primer. Saat ini, saya juga tidak ingin campur tangan terlalu banyak. Saya pikir berita kembalinya saya akan segera diketahui oleh iblis tua di istana." Hai Bo Dong mengangguk dan berkata dengan lembut, "Haha, Hai tua bisa kembali secara alami adalah peristiwa menggembirakan terbesar klan primer." Orang tua yang dipanggil Teng Shan secara alami adalah orang yang bertanggung jawab atas klan primer. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jiama, primer Teng Shan. Ada cukup banyak orang luar biasa dari generasi muda duduk di aula. Mereka adalah darah baru dari klan primer. Saat mereka memandangi tetua pertama, yang biasanya memiliki wajah yang parah dan memperlakukan orang dengan ketat, mengungkapkan ekspresi hormat seperti itu, wajah mereka benar-benar kusam. Hati mereka berulang kali menebak identitas lelaki tua berambut putih ini. Hai Bo Dong tidak pergi ke klan primer selama beberapa dekade dan ini cukup untuk membiarkan generasi muda melupakan keberadaannya. Leo,
Dapatkan A*S-mu di sini. Primer Tengshan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dengan tegas berteriak pada kerumunan manusia. Segera, sosok manusia yang tampak panik buru-buru keluar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Elder pertama. Untuk menyinggung Hai Tua, aku harus langsung mengusirmu dari klan. Namun, dengan pertimbangan jasa Anda untuk klan, saya akan menghapus posisi Penatua Anda dan menugaskan Anda ke kota perbatasan untuk mengelola cabang kami di sana. Selama 3 tahun ke depan, Anda tidak diizinkan kembali ke markas," kata Primer Tengshan dengan nada acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Leo segera menjadi warna tanah. Di bawah suara tegas Primer Tengshan, keheningan menguasai aula. Tidak ada yang berani menyela. Hanya Hai Bodong di kursi pemimpin yang dengan tenang menyesap tehnya. Ya Fei mengalihkan pandangannya ke arah Ya Fei, yang duduk gelisah di kursi di sudut. Nada suara Primer Tengshan berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Nanti, Anda akan mulai mengelola rumah lelang di kantor pusat primer secara resmi." Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.